Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asik ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kami akan kabarkan kondisi terkait keadaan Koh Agustan. Mungkin alhamdulillah bertanya-tanya bagaimana kondisi beliau saat ini. Apakah memang yang dikatakan di media sosial itu bahwa Koh Agustan diazab dan lain sebagainya? Baik, dalam kesempatan kali ini kami akan jawab itu semuanya biar tidak ada suuzon di antara kita. Kami bertemu dengan Koh Agustan itu sampai 2 kali ya ikhwah, di Januari tanggal 8 dan Januari tanggal 13 kemarin. Ya, jadi kalau misalkan sekarang tanggal 14, kemarin tanggal 13 kami sempat bertemu dengan beliau. Bahkan kalau misalkan video call itu mungkin tidak terhitung. Dalam satu hari mungkin ada 2 kali atau 3 kali ya ikhwah. Nah, baik, kami akan runtutkan terlebih dahulu di tanggal 8 bagaimana kondisi Ustaz Agustan. Baik ya ikhwah, di tanggal 8 ini kami bertemu dengan Koh Agustan, dan Koh Agustan nampaknya berbaring kelelahan karena beliau Masya Allah ikhwah, ternyata kegiatannya itu cukup sangat padat luar biasa. Bahkan beliau itu bekerja, jadi di samping dakwah bekerja, dan beliau juga mengurusi anak-anaknya yang masih kecil ya ikhwah. Jadi beliau ini sangat luar biasa, pejuang lah saya katakan demikian. Dan beliau ini tidak mengenal lelah gitu. Walaupun dia sudah kelihatan agak pucat ya, tetapi ya beliau seringkali memaksakan untuk mengikuti kegiatan. Salah satunya misalkan baksos, bakti sosial. Waktu kemarin-kemarin itu yang di Cianjur, beliau ikut serta dalam kegiatan tersebut. Nah, ketika itu saya ngobrol dengan istrinya, dan istrinya mengatakan bahwa memang kegiatan Koh Agustan ini padatnya luar biasa. Bahkan kesaksian daripada istrinya itu Koh Agustan sering tidur di jam 12 ke atas, paling sering di jam setengah 1. Nah, setelah itu kami berbincang-bincang, dan alhamdulillah waktu itu mungkin tidak terlalu lama karena beliau juga banyak istirahat. 10 menit atau 15 menit kami ngobrol. Setelah itu kami pulang kembali, dan memang jarak tempuh antar rumah kami dengan tempat Koh Agustan itu kurang lebih 1,5 jam, itu pun juga kalau misalkan tidak macet. Nah, setelah itu 2 hari kemudian saya ditelepon oleh Koh Agustan ini. Kata beliau mohon untuk diruqyah, karena pada waktu itu berarti di tanggal 9-10 ya, tanggal 10 beliau kakinya itu agak terasa berat, punggung terasa berat, lalu kemudian napas pun juga agak terasa berat, dan kami bacakan ayat-ayat ruqyah. Alhamdulillah atas izin Allah beliau berangsur sehat kembali, alhamdulillah. Karena memang sebelumnya itu beliau pernah bermimpi, dan bermimpinya itu agak aneh seperti itu ya ikhwah. Tetapi alhamdulillah atas izin Allah kita sempat bacakan ayat-ayat ruqyah walaupun melalui media telepon biasa, tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan, kakinya tidak terlalu berat dan lain sebagainya ya ikhwan. Dan keluhan mimpi dan lain sebagainya alhamdulillah sudah tidak dialami lagi, kata Koh Agustan ini ya ikhwan. Dan kami juga sempat memberikan pesan bahwa kalau misalkan mau tidur baca dulu ayat kursi, lalu kemudian kalau masuk rumah itu baca dulu bismillah, karena kalau misalkan kita tidak membaca bismillah maka setan dengan setan yang lain akan berbisik untuk kemudian mengikuti yang punya rumah masuk ke dalam rumah, dan setan akan berdiam dengan orang-orang yang di rumah tersebut, begitu ya ikhwan. Dan kami juga mengingatkan bahwa ketika minum harus sambil duduk, makan harus dengan tangan kanan, supaya kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu kira-kira di tanggal 10 ketika kami bertemu dengan Koh Agustan melalui video call itu ya ikhwan. Lalu kemudian kami bertemu lagi dengan Koh Agustan di tanggal 13. Nah, di tanggal 13 waktu kemarin itu saya bertemu, dan alhamdulillah kondisinya sudah sangat ceria, sudah bisa makan banyak alhamdulillah ya ikhwah, dan beliau sudah berangsur-angsur pulih karena mungkin beberapa minggu yang lalu kegiatannya cukup padat luar biasa, dan kegiatannya itu membuat dirinya harus istirahat total begitu ya. Dan alhamdulillah tanggal 13 ini beliau berangsur-angsur untuk sembuh ya ikhwah. Nah, setelah itu kami juga menyampaikan terkait dakwah, bahwa kami menyebutnya dakwah itu harus cantik,
artinya dengan bil hikmah dan mauidhah hasanah, tetapi bahasa kami dikemas agar dakwah itu lebih cantik, agar lebih diterima oleh masyarakat, seperti itu. Nah, ikhwafillah, terkait kejadian yang mungkin sekarang sedang viral di kalangan non-muslim, bahkan sekarang menjadi gorengan bahwa katanya Ko Agustan melakukan hal yang tidak senonoh dan lain sebagainya. Nah, ternyata ini banyak yang tidak tahu, ternyata Ko Agustan itu merespon dari channel non-muslim yang sebelumnya itu menantang ingin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan respon yang nyata daripada non-muslim, karena memang Ko Agustan ini kalau misalkan ada non-muslim yang menyerang Islam, non-muslim yang menyerang terhadap ajaran umat Islam, itu selalu terdepan ya ikhwah. Ya, selalu terdepan, walaupun memang kata beliau itu tidak terkontrol emosi pada waktu itu. Nah, jadi non-muslim ini ingin menantang kepada Allah Subhanahu wa taala, menantang kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan azab. Dan Ko Agustan juga merespon hal yang demikian. Akan tetapi memang ya ikhwah, kalau misalkan kita melihat dari kejadiannya ketika non-muslim ini menantang kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan azab, memang Ko Agustan ini karena emosinya tidak terjaga lalu kemudian melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan sebetulnya ya ikhwah. Nah, untuk itu kami tekankan kembali, ternyata apa yang dilakukan Ko Agustan ini bentuk respon dari non-muslim yang waktu itu pernah menantang kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan azab. Mungkin kita juga tidak asing lagi channelnya apa, dan kami juga sempat reaksi itu. Jadi ternyata ya ikhwah, apa yang disampaikan oleh Ko Agustan ini adalah bentuk respon dari non-muslim yang menantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau misalkan non-muslim itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Ko Agustan itu kan kepada Bible atau kepada Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, ini poin yang sangat harus diketahui juga oleh kita semua. Ternyata apa yang kemudian diambil oleh Ko Agustan itu sebetulnya bukan Alkitab secara utuh ya ikhwah. Setelah Kohani melihat daripada isi Alkitab tersebut, ternyata bukan Alkitab, hanya jilid saja ya ikhwah, hanya jilid saja. Karena kata Kohani disebutkan bahwasanya sudah masuk Islam ngapain lagi membaca Bible seperti itu, sehingga apa yang ditaruh oleh Ko Agustan di sana itu bukan Bible, hanya jilidnya saja Bible, akan tetapi isinya itu tidak ada ya ikhwah. Jadi kesimpulannya bahwa apa yang dilakukan oleh Ko Agustan itu sebetulnya bukan Bible, akan tetapi itu cuman jilidnya saja, jilidnya Bible ya ikhwah. Mungkin itu fakta-fakta mengenai Ko Agustan. Jadi kalau misalkan apakah Ko Agustan ini dikutuk oleh Yesus atau diazab oleh Yesus, tidak ya ikhwah. Bahkan alhamdulillah beliau sampai sekarang bisa ngobrol dengan baik, dan beliau sampai sekarang alhamdulillah berangsur sehat. Bahkan alhamdulillah beliau ini sudah lahap makannya. Kemarin saya lihat beliau sangat lahap makannya, minumnya juga bagus, alhamdulillah. Dan kita doakan ya ikhwah, semoga beliau dipulihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan kembali, karena sebelumnya aktivitasnya yang sangat luar biasa padat, aktivitasnya yang sangat luar biasa menguras energi, sehingga beliau harus istirahat seperti itu ya ikhwah. Dan memang ikhwafillah, beliau kan dari dulu sudah memiliki penyakitnya ini ya tergolong berat lah seperti itu dan luar biasa. Akan tetapi alhamdulillah ya ikhwah, alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, atas karunia Allah Subhanahu wa taala, beliau sampai saat ini bisa berjuang bersama-sama kita. Dan kita doakan ya ikhwah, semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Ujian-ujian yang sekarang menimpa beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluarnya. Ikhwafillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Aqulu qouli hadza, ala fumini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.